Sobat cupang, jenis ikan cupang memang banyak sekali ya sob ya, terutama masuk ke kelas-kelas. Misalnya adalah kelas SNI atau kelas IPC. Nah, kali ini yang hendak kita bahas adalah tentang cupang yang berkelas SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, seperti apa sih ikannya dan bagaimana kita harus memilih ikan yang bertaraf Standar Nasional Indonesia? Nah, liputan kali ini kita akan bahas tuntas ini sob. Dan terima kasih subscribe-nya sob ya. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan terima kasih juga ya sob ya. Dan yuk kita ikuti liputan kali ini membahas tentang ikan cupang SNI. Sobat cupang, sebelum kita memilih jenis ikan seperti ini, yang harus kita pilih adalah tentunya kesehatannya sob. Jadi jangan sampai ikan yang kita pilih adalah tidak sehat. Tandanya ikan sehat adalah gerakannya lincah sob. Seperti ini nih sob. Nah, ini adalah jenis ikan cupang plakat HMPK atau Halmoon plakat. Gerakannya lincah sekali ya sob ya. Jadi ketika kita pancing menggunakan alat seperti ini, dia akan ngedok sob. Dikira musuhnya kali ya. Kalau size ini sudah masuk reguler ini sob. Jadi ketika kita konteskan ini sudah masuk kelas reguler, bukan kelas baby ya, karena panjangnya sudah lebih dari 45 cm. Kemudian untuk warna seperti ini biasanya masuk ke kelas Dragel sob atau Dragon gelap. Bisa juga masuk ke kelas Baskel sob. Nah, cuma kalau di kelas Baskel biasanya wah, tergolong kelas neraka sob, karena ikannya sangat cantik-cantik sekali dan lebar-lebar sekali. Nah, kemudian syarat untuk memilih ikan yang berstandar SNI adalah dorsalnya harus tinggi sob, seperti ini nih. Jadi dorsal dengan ekor itu harus tinggi dorsalnya, jangan sampai ekor lebih tinggi dari dorsalnya ya sob ya. Wah, itu sudah nggak masuk sob. Dorsal harus tinggi, kemudian tulangnya juga harus kuat sob. Jangan sampai tulangnya lemes ya, kalau tulangnya lemes udah nggak bisa itu sob. Kemudian ikannya juga mohak atau dia tulangnya ke depan. Nah, yang selanjutnya adalah pangkal ekor ini sob. Jadi pangkal ekor harus besar. Jangan sampai pangkal ekornya kecil ya sob ya. Kemudian setelah besar juga ada syarat lain sob. Jadi pangkal ekornya tidak boleh nungging. Nungging ke depan ya sob ya, atau ke atas gitu. Jadi tidak balance. Jadi harus tegak lurus. Nah, sobat cupang, sampai di pangkal ekor ini kira-kira ada pertanyaan gak ini? Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya sob ya, nanti saya jawab insya Allah. Dan kita juga saling belajar ya sob ya, saling belajar kemudian saling berbagi. Nah, kalau lihat dari cupang ini pangkal ekornya besar ya sob ya, kemudian pinggangnya juga tidak nungging, jadi dia lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah ekor ini sob. Nah, kalau bicara ekor itu harus lebar, kemudian nyapit dan pelen. Biasanya kalau di SNI kalau hanya lebar biasanya beruntung-beruntungan sob. Jadi yang aman adalah sudah lebar, kemudian ekornya tebal, dan yang selanjutnya adalah nyapit. Nyapit itu dia menyiku dari atas ke bawah ini sob, dan harus balance juga. Jangan sampai nyapitnya yang atas dalam, kemudian yang ekor bawah tidak dalam, itu juga tidak bagus itu sob. Harusnya adalah nyikunya sama-sama masuk sob. Jadi ketika sama-sama masuk seperti ini, kalau dilihat enak juga ya. Nah, kemudian setelah itu ikannya harus tenang sob. Artinya tenang, dia tidak boleh pecicilan. Pecicilan apa ya? Jadi gerakannya seperti ini, agresif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kepala sob. Nah, ini kepala biasanya sangat menentukan ya. Jadi kepala tidak boleh nyendok ya. Nyendok itu artinya tidak seimbang antara badan, kemudian dia punya kepala tidak seperti pelor lah. Jadi yang bagus adalah seperti pelor sob. Sobat cupang, yang selanjutnya adalah anal. Anal itu adalah sirip bagian bawah ya sob ya. Jadi analnya harus tebal ya, jangan sampai tulangannya lemes. Jadi ketika ikannya ngedok, kemudian ikannya ketika ada lawan di sebelahnya, dia harus tegak lurus atau kencang ya. Orang sini biasanya kencang.
Dan jangan lemes ya, artinya lemes ketika dia bergerak dia bergoyang atau melambai-lambai. Nah itu kurang bagus, itu harusnya tegak lurus dan kencang. Nah kemudian dasi juga harus sama sob, jadi dasi panjang kanan atau kiri harus seimbang, tidak boleh panjang kanan ya atau yang kiri lebih pendek, itu nggak boleh. Kemudian dasi juga tidak boleh bercabang ya sob ya. Nah jadi dasinya harus lurus dan panjang, harus lebih panjang dari analnya sob. Makanya ketika kita salon itu dasinya harus lebih panjang dari analnya atau sirip bagian bawah. Kemudian bagaimana kalau dasinya bercabang? Ada caranya sob. Kalau di SNI itu boleh dipotong atau kita menyebutnya adalah salon. Kita potong dan kita samakan. Jadi dasinya harus satu ya, tidak boleh bercabang 2, 3 atau 4. Seperti itu sob. Biasanya kalau jenis ikan cupang SNI seperti ini saran saya ya, kalau mau beli ya harus ke peternak yang sudah benar-benar dia main SNI ya. Terkadang gini, ketika genetik dia ekor lebar, insya Allah anaknya lebar sob, karena dia punya genetik ya. Jangan sampai kita beli ikan itu ke seller yang dia belinya tidak jelas ya sob ya. Jadi harus yang jelas, jadi genetiknya harus jelas, dia betul-betul genetik ekor lebar atau bukan. Oke sobat cupang, setelah melihat video ini kira-kira tertarik nggak ini untuk berbudidaya ikan cupang yang bertaraf SNI? Breedingnya jangan ikan warna-warna mulu ya sob ya. Jadi ada seninya sob. Jadi ketika kita ingin melihat warna, kita punya ikan warna, dan ketika kita ingin melihat ikan yang SNI kita sudah punya. Nah jadi tidak bosan sob, apalagi kalau sore-sore sambil minum kopi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya sob ya. Dan dukung terus channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like and share juga ya sob ya, biar teman-teman kita juga bisa untuk peternak ikan cupang yang SNI. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cupang, salam berbagi.